Kita masuk ke bagian pertama yaitu ASN dan kehumasan digital. Dalam konteks ini kita akan membincangkan bahwa ada perbandingan yang sangat luar biasa tentang bagaimana praktik public relations tradisional dengan praktik public relation ketika munculnya internet dan media sosial. Beberapa karakter ini sudah kita perbincangkan di bagian pengantar, bahwa perubahan-perubahan tidak hanya teknologi, perangkat yang muncul, tetapi juga internet memberikan sebuah pengaruh yang sangat berbeda terhadap konteks sosial masyarakat. Kita memahami bahwa khalayak tidak lagi menjadi anggota ataupun sekadar sasaran yang sifatnya massa, tetapi dalam era media sosial, khalayak itu bersifat individu, sehingga kita harus memahami bagaimana kebutuhan, keperluan, keinginan yang muncul di benak khalayak itu sendiri. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan yang akan kita bahas, bagaimana digital public relation itu sebenarnya lebih fokus pada perkembangan teknologi dengan munculnya internet dan media sosial, dan juga bagaimana perubahan yang ada di khalayak ataupun netizen. Oleh karena itu, ketika kita berbicara praktik dari kehumasan digital yang selama ini cenderung untuk melayani hubungan-hubungan yang bersifat vertikal, horizontal, antar lembaga, kemudian dengan media massa, maka dalam praktik digital public relation yang dilakukan oleh lembaga maupun kementerian mulai memasukkan klaster khalayak atau audiensi sebagai target dari hubungan kehumasan yang dilakukan oleh institusi. Karena ini menjadi penting. Perkembangan media sosial, perkembangan internet, munculnya banyak aplikasi, kemudian handphone menjadi jauh lebih murah dan beragam, koneksi menjadi di mana-mana, di rumah orang sudah memiliki koneksi, di kafe, di sekolah, di kantor, dan potensi untuk melihat khalayak di media sosial maupun internet jauh lebih banyak dibandingkan pembaca media massa tradisional, maka sebenarnya praktek ruang lingkup dari digital public relation itu atau cyber public relation itu lebih kepada bagaimana mengelola hubungan dengan khalayak. Oleh karena itu, sebelum kita membincangkan bagaimana hubungan dengan khalayak, kita perlu juga untuk membahas bagaimana tanggung jawab dari Pranata Humas, ya, tantangan dan peluangnya di era milenial. Kenapa? Ya, karena kita memahami bahwa Pranata Humas itu mau tidak mau dia harus akrab dengan media sosial, sehingga dia mengetahui kebiasaan termasuk budaya masyarakat kekinian. Pranata Humas juga harus memiliki kemampuan literasi digital. Pranata Humas juga harus aktif memproduksi konten dan menyebarkan konten positif. Juga berkewajiban untuk meluruskan, mengoreksi, hingga menjawab konten di media sosial. Dan terakhir, seorang Pranata Humas juga dituntut untuk mendokumentasikan konten kehumasan offline sehingga bisa diakses secara online. Karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang peran dan tanggung jawabnya, maka harus digarisbesari bahwa sebagai sebuah individu, tidak hanya sebagai
fungsionalnya sebagai peranata humas, tetapi sebagai individu ASN, ya, kita harus memahami tentang surat edaran Menteri Pan-RB nomor 137 tahun 2018 yang mengatakan bahwa ada rambu-rambu tertentu yang batasannya tidak boleh dilanggar sebagai seorang ASN. Seorang ASN itu secara pribadi dia juga merupakan representasi dari bagaimana lembaga itu atau kementerian itu. Seorang ASN termasuk juga peranata humas adalah merupakan sosok yang dilihat, profil yang paling dekat dengan netizen dan khalayak, bagaimana persepsi khalayak sebagai anggota masyarakat terhadap lembaga, terhadap kementerian yang kita bekerja dalam institusi tersebut. Oleh karena itu, seorang ASN dia harus memahami ada etika, ada nilai dasar, ada reputasi, ada integritas, ada kerahasiaan negara yang harus dia jaga dan juga harus bijak menggunakan media sosial. Termasuk juga panduan dalam surat edaran Menteri Pan-RB ini adalah informasi juga tidak boleh mengandung kebohongan. ASN juga tidak boleh menyulut sara, ya, kemudian menyebarkan hoax, melakukan fitnah, memprovokasi, kemudian menyebarkan pemikiran-pemikiran radikalisme, terorisme, termasuk juga pornografi. Oleh karena itu, sebelum kita mulai tentang perencanaan, manajemen, evaluasi tentang digital public relation, maka kita harus pahami dulu bahwa ada hal-hal tertentu yang memang secara individu sebagai peranata humas itu ada batasannya. Tidak bisa serta-merta ya, seorang peranata humas sebagai individu itu membuat sebuah status meskipun dengan unsur bercanda-bercandaan yang menyinggung orang lain. Ya, meskipun secara bercanda-bercandaan itu menyinggung orang lain. Karena ini menjadi persoalan serius. Banyak contoh yang kita pahami di liputan media massa bagaimana seorang ASN membuat status, kemudian dia terkait dengan hukuman, ya, hukuman karena melanggar etika di sana, merendahkan seseorang di sana, melakukan perundungan ataupun bullying, yang itu menjadi sesuatu yang tidak pantas gitu. Oleh karena itu, kita mesti memahami pertanyaan yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita bijak bermedsos untuk instansi dan juga untuk pribadi sebagai aparatur negara. Ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Meskipun kita pahami dan semua pengguna internet memahami bahwa media sosial itu seolah-olah merupakan tempat berekspresi. Banyak netizen yang memiliki akun di media sosial itu memahami bahwa ini akun media sosial gue nih. Ini akun media sosial gue gitu loh. Terus gue terserah dong mau naikin konten apa, mau publikasi konten apa, mau mengungkapkan pikiran saya seperti apa. Nah, ini menjadi persoalan bahwa betul memang media sosial itu merupakan tempat berekspresi. Ada produksi konten yang dilakukan oleh si netizen itu sendiri. Tetapi kita harus memahami bahwa ada hal-hal yang sangat berbeda sekarang gitu loh. Ada hal-hal yang kadangkala kalau seandainya kita melihat status konten-konten video-video YouTube, kemudian foto-foto di Instagram, kadang-kadang kita harus berpikir ulang sebagai seorang peranata humas bahwa betul memang media sosial itu milik seseorang. Bahkan kita bisa mendengar bahwa maha benar netizen dengan segala komentarnya dan juga unggahannya. Jadi kita bisa memahami bahwa ketika kita main media sosial itu kita akan berhadapan. Tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada netizen. Pokoknya apapun yang dibuat oleh institusi kadangkala selalu salah, kadangkala selalu benar, kadangkala netizen itu selalu bertanya-tanya sebenarnya kementerian ini kerja nggak sih?
Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh lembaga ini? Sebenarnya apa sih anggaran yang diberikan oleh institusi ini, kok nggak beres-beres sih pekerjaannya? Karena itu tadi, netizen itu merasa bahwa dirinya itu selalu benar gitu loh. Sehingga apapun komentarnya itu ya ini komentarku, ini ya sosial mediaku, aku juga nggak mau tahu bagaimana apa yang kalian kerjakan sebagai ASN di lembaga dan di kementerian. Pokoknya gue komentar seperti ini gitu kan. Belum lagi kalau seandainya kita melihat ada hal-hal yang unik secara sosial budaya. Munculnya media sosial menyebabkan seseorang itu kadang-kadang sedikit tidak bersimpati dan tidak berempati. Apapun yang terjadi, mereka melakukan selfie. Sampai media di luar negeri pun memberitakan bahwa bagaimana orang Indonesia itu selalu senang berselfie ketika ada bencana alam untuk menandakan bahwa dia berada dalam kondisi dan tempat tersebut itu. Dalam konteks ini memang dalam konteks ini memang mengkhawatirkan, tetapi juga kita harus melihat secara berimbang dalam konteks yang lain ya, dalam konteks yang lain bahwa perilaku foto dan mengunggah foto itu menjadi jauh lebih lebih menarik, lebih kreatif, tidak lagi mengatakan bahwa jalan jalan di kampung saya, di kota saya sudah berlubang-lubang, kalau hujan penuh dengan air dengan segala macam, tetapi dengan foto-foto yang menarik seperti contoh di video ini gitu kan, seolah-olah dia sedang santai membaca koran, sedang berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, atau sedang berenang, bahkan sudah bergaya untuk mengatakan bahwa jalan ini banjir loh gitu kan. Jadi di apa namanya, dalam konteks media sosial, foto-foto seperti ini atau konten-konten seperti ini tidak menuding secara langsung, namun bisa jadi menjadi cepat viral. Nah, ini uniknya yang kita harus pahami dalam munculnya media sosial, bahwa ada sisi-sisi negatif di situ, tapi ada sisi kreativitas juga di situ. Tetapi yang paling menyedihkan adalah kadang ya, netizen itu tidak bisa memahami bahwa tidak semuanya itu bisa diunggah. Sebagai contoh, ketika para Pranata Humas nanti bekerja di sebuah institusi, lembaga, atau kementerian yang terkait dengan pelayanan publik, contoh di puskesmas atau di rumah sakit, kemudian pelayanan-pelayanan lain, kita akan bisa berhadapan dengan netizen yang tidak mau tahu. Bisa jadi contoh di rumah sakit, seorang perawat sudah bekerja lebih daripada 8 jam. Dia kekurangan tidur. Kemudian ketika pagi hari, dia mencoba untuk beristirahat sebentar. Tetapi ketika dia mencoba untuk beristirahat sebentar di sebuah meja, ada pasien atau keluarga pasien yang datang di pagi hari. Kemudian melihat ada perawat yang tidur, tiba-tiba mereka mengambil handphone, memotretnya, mengunggahnya di media sosial dengan narasi-narasi yang luar biasa aneh dan maha benar gitu kan. Ini perawat kok enak-enak ya pagi-pagi sekali udah tidur gitu kan. Apa sih yang dia lakukan semalam? Apa sih yang dilakukan? Kita sudah bayar pajak ke negara. Kok kita mendapatkan perawat yang hanya tidur saja? Nah, itu akan kita temui gitu loh. Kita bisa jadi akan menemui netizen yang seperti ini, netizen yang memang berisik, netizen yang memiliki sentimen apa-apa negatif dan merasa bahwa dirinya pintar. Ini adalah karakter warga digital ya. Karakter warga digital yang banyak sekali sering membuat sesuatu yang bersifat viral meskipun mereka tidak memahami bahwa ini latar belakangnya seperti apa. Apa yang dilalui oleh perawat itu. Bagaimana kelebihan jam yang dilakukan oleh si perawat itu. Bagaimana kelelahan yang dialaminya. Nah, cenderung cenderung beberapa netizen tidak ingin mengetahui hal itu. Karenanya, karakter memang
Warga digital itu sangat unik. Dia akan mengunggah apa saja dan handphone selalu tersedia untuk memproduksi sebuah konten. Oleh karena itu menjadi harus berhati-hati bagi seorang Pranata Humas nantinya bahwa munculnya media sosial itu bisa jadi akan diunggah oleh netizen, oleh masyarakat umum untuk melihat representasi dan menggambarkan bagaimana tata kelola pemerintah, lembaga, kementerian tempat kita bekerja. Oleh karena itu, sebagai seorang Pranata Humas, maka kewajiban seorang Pranata Humas adalah membuat tata kelola humas dan representasi di media sosial yang baik. Tidak hanya sekadar membuat konten, tapi mengelola konten, mengelola interaksi, menjawab komentar, kemudian melakukan analisis dan evaluasi terhadap konten-konten yang telah diunggahnya. Ya, karena media sosial sekarang adalah menjadi salah satu saluran yang dianggap jauh lebih efektif menjangkau banyak orang dibandingkan media tradisional. Ya, dengan jumlah pengguna internet yang ratusan juta di Indonesia, dengan pengguna media sosial yang lebih daripada 150 juta di Indonesia, maka pengelolaan humas digital, kemudian akun-akun media sosial pemerintah, itu bisa menjadi saluran yang bisa dipakai oleh institusi untuk menciptakan kepercayaan publik bahwa seorang perawat yang tidur itu dia sudah bekerja sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Lelahnya, capeknya, jam kerjanya. Nah, ini menjadi tugas tanggung jawab seorang ASN yang dia ingin menjadi fungsional Pranata Humas. Dia harus bisa menciptakan pengertian publik dengan mengelola akun media sosial milik pemerintah. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan apa yang sudah dilakukan oleh lembaga dan kementerian itu menjadi sia-sia karena membiarkan produksi dari netizen ataupun dari masyarakat itu muncul begitu saja tanpa mengetahui sebab alasan kenapa konten itu ada. Apalagi kalau seandainya konten itu juga diproduksi oleh ASN sendiri. Terlebih lagi seorang Pranata Humas. Oleh karena itu, ketika sudah mengabdikan diri kepada negara dan juga sebagai Pranata Humas, maka akun media sosial pribadi itu akan menjadi sorotan yang sangat luar biasa oleh netizen. Jangan sampai nanti produksi konten kita di media sosial, status kita di Facebook, foto-foto kita di Instagram, pikiran-pikiran kita di Twitter, video-video kita di YouTube, itu menggambarkan seorang ASN yang tidak memiliki etika, tidak memiliki empati dan simpati, tidak memiliki wawasan untuk harmonisasi dengan agama, suku, dan ras yang lain, tidak memiliki nilai-nilai yang menggambarkan citra seorang ASN. Itu menjadi persoalan bahwa mulai sekarang jangan menyangka bahwa akun media sosial yang dimiliki oleh masing-masing ASN itu adalah akun pribadi. Semua menjadi terlibat. Ketika sudah menjadi ASN, ketika sudah menjadi Pranata Humas, maka akun media sosial pegawai itu merupakan representasi dari tempat dia bekerja. Karena ketika lembaga sudah baik,
maka ada satu kerikil saja di dalam sepatu itu akan menyebabkan jalannya menjadi lebih timpang dan goyang. Maka susah lagi untuk meningkatkan branding jenama lembaga itu. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang tanggung jawab ASN dan bagaimana hubungannya dengan netizen terhadap cyber ataupun digital public relation ini, step pertama atau poin pertama atau fokus pertama yang menjadi titik tekan adalah bagaimana ASN sebagai pegawai negara itu memproduksi konten yang baik, tidak memproduksi konten yang hoax, memfitnah, kemudian juga harus berhati-hati dalam memproduksi konten. Digital public relation pertama itu di sana. Kita mulai dari akun pribadi dulu. Jangan sampai salah, jangan sampai seolah-olah itu hanya menggambarkan diri pribadi, tapi terkait juga dengan pekerjaan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, silahkan, ini ada kuis yang harus dijawab di kolom penugasan yang ada di LMS. Kita berikan waktu selama 10 menit untuk menyelesaikan artikel singkat tentang perbedaan PR offline dan PR online, dan coba sebutkan contoh-contoh satu kasus atau satu peristiwa yang bisa menggambarkan perbedaan antara PR offline dengan PR online ini.